hati satu umatnya Nabi Muhammad, kita berhubungan langsung atau bermasalah langsung sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad itu mendapatkan gelar Ibnu Dzabihain, anaknya dua orang yang akan disembelih. Yang pertama ayahnya itu bisa tumbuh dewasa karena selamat dari potongan kakeknya yang bernazar tadi. Yang kedua dari potongannya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail yang mau disembelih tapi digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, nas'alullah subhanahu wa ta'ala salama fid dunya wal mal wal iyal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ablani wa shifaiha wa nurul absari wa dhiyaiha wa qutul arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang baik ini Allah izinkan lisan kita untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang baik ini Allah izinkan kita untuk duduk mendengarkan ilmu dan duduk mendapatkan manfaat, dan mudah-mudahan mendapatkan manfaat pada malam hari ini. Ini sebabnya kita mendapatkan manfaat dan hasil hadiah besar kelak di hari kiamat insyaallah. Dan juga mudah-mudahan sebagaimana Allah izinkan lisan kita menyebut nama Allah di malam hari yang mulia ini, Allah izinkan juga lisan kita ini menyebutkan kalimat syahadah ketika roh kita dipisahkan dari jasad insyaallah, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah dengan kajian sirah nabawiyah atau cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menambah dekatnya kita dengan Nabi Muhammad dan menjadikan diri kita mau melakukan perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebab dekatnya kita dengan Nabi Muhammad di dunia, yang itu jalan kita dekat dengan Nabi Muhammad di hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kita saat ini juga akan membahas tentang bagaimana garis keturunan atau kakek atau keluarga atau ayah ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dengan mengenal ayah, ibu, kakek atau orang-orang yang merawat Nabi Muhammad SAW. Banyak hikmah dan banyak pelajaran di balik hal tersebut. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan dalam hadis yang sahih, dan riwayat seperti ini pun diriwayatkan dalam hadis yang dhaif, dalam hadis yang hasan, dalam hadis yang lemah, dari hadis yang lemah, hadis yang hasan, hadis yang sahih, semua lengkap dengan kalimat atau bahasa yang berbeda-beda. Rasulullah menyampaikan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya innallaha khalaqal khalqa faj'alani min khiyarihim min khairi qarnihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dan Allah jadikan aku bagian terbaik daripada makhluk tersebut, dan daripada makhluk tersebut dipilih yang terbaik daripada makhluk tersebut adalah manusia. Dan dari manusia, sebaik-baiknya manusia, Allah memilih Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik. Thumma takhayyara al-qabail, dan juga dari manusia yang terbaik Allah pilihkan suku terbaik, dan aku daripada suku terbaik tersebut, daripada kota terbaik tersebut. Dan Nabi Muhammad menyampaikan, dan Allah jadikan rumah terbaik, Allah pilihkan rumahku adalah rumah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faja'alani min khairi buyutihim wa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan, dan aku, kata Rasulullah SAW, adalah makhluk yang paling baik diciptakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan, keturunan, dan juga
perilakunya dan juga tempatnya, semua sebaik-baiknya tempat, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari hadis tersebut Rasulullah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad tidak lahir dari orang biasa. Nabi Muhammad dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam alaihissalam, dipilihkan orang tua yang terbaik semuanya di kala tersebut. Maka Nabi Muhammad tidak dilahirkan dari keturunan orang-orang biasa, keturunan orang-orang yang berdosa, keturunan orang-orang penyembah berhala. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mau cerita pembahasan tentang orang tuanya Nabi Muhammad SAW, dari Sayyidina Adnan, nasab Nabi Muhammad yang sampai disebutkan oleh Nabi Muhammad sampai Adnan, ini tentu cerita yang sangat luar biasa dan enak sebetulnya didengar. Tapi kita persingkat dengan cerita langsung ke kakeknya beliau. Dari kakeknya, sebelum kakeknya, orang tua juga yang mengasuh Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa? Abi Talib. Kakeknya Nabi Muhammad namanya siapa? Abdul Muttalib. Baru kita bahas siapa ayahnya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah dan siapa ibunya Nabi Muhammad yang bernama Siti Ami. Nah, pertama kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kakeknya Nabi Muhammad SAW ini namanya sesungguhnya adalah Syaibatul Hamdi. Satu, namanya Syaibatul Hamdi. Dan nama yang kedua dikatakan qila, ada yang mengatakan juga ismuhu Amir. Ada yang mengatakan kakeknya Nabi Muhammad itu namanya Syaibatul Hamdi atau Amir. Ada juga yang mengatakan namanya itu Muttalib. Bukan Abdul Muttalib. Namanya itu bukan Muttalib, tetapi ada cerita kenapa dikasih nama Abdul Muttalib. Yang pertama, Syaibatul Hamdi. Syaibah artinya uban. Kenapa dikasih nama ada uban? Karena waktu lahir ada beberapa rambutnya yang sudah uban, makanya dikasih nama dengan uban. Tetapi ada kalimat alhamdu, artinya bersyukur, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu lahirnya ini nyenengin. Lahirnya aja udah bikin banyak orang yang memuji karena anak tersebut tampan, putih, bersih, kelihatan cahayanya, indah luar biasa perawakannya, dari bayi aja sudah kelihatan. Dan rata-rata orang memang kalau lahir anak bayi itu pasti memuji ya. Nggak mungkin baru lahir gitu ibunya melahirkan, baru lahir ya anaknya kok jelek banget, nggak mungkin. Berani ngomong begitu pun urusannya jadi kacau, udah jadi masalah ya. Maka kakeknya Nabi Muhammad pun bukan karena memang semua bayi standar rata-rata lucu, tapi memang karena kakeknya Nabi Muhammad waktu lahir pun ada kelebihan, ada keistimewaan. Sampai ada uban, ada nggak anak bayi yang baru lahir sudah ada ubannya? Karena uban itu ada dua alasan. Uban yang pertama itu menunjukkan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang orang yang sudah beruban itu orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu uban hukumnya makruh dihilangkan. Faham? Uban warnanya apa? Putih. Dihitamkan hukumnya menjadi makruh. Lain cerita kalau mau di medan perang. Di medan perang sunnah hitamkan rambut yang agak putih. Tapi kalau hilangkan putihnya dengan warna lain boleh atau tidak? Ulama memperbolehkan. Seperti apa? Agak kemerah-merahan. Seperti apa? Agak kepirang-pirangan. Itu boleh. Tapi kalau ungu saya belum pernah lihat ada kakek-kakek rambutnya ungu. Barangkali kalau antum mau coba nanti kalau sudah tua silakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka kakeknya Nabi Muhammad ini karena banyak orang memujinya dan karena banyak ada uban yang tumbuh ketika lahir, ini keistimewaan, maka dinamakan Syaibatul Hamdi. Ada yang mengatakan uban yang banyak dipuji oleh orang sekitarnya. Kemudian ismuhu Amir, dan dikatakan juga namanya Amir. Nama sesungguhnya adalah Amir, wa kunniyatuhu Abu Harith, wa amma Abdul Muttalib falaqabun ghalaba alaih. Sebenarnya nama Abdul Muttalib
Muttalib itu nama laqab atau nama yang biasa orang tersebut dikenal dengan nama tersebut, jadi kayak paten namanya. Kunyah, nama kunyah itu dipanggil dengan Abu Harith. Maksudnya bagaimana? Biasanya adatnya orang Arab kala tersebut yang diikuti oleh Nabi Muhammad dan menjadi sunnah bagi yang mengikutinya, maka kunyah itu sunnah. Seperti kalau seorang laki-laki punya anak laki-laki pertama, maka kita dipanggil dengan sebutan Abu anak yang pertama. Contohnya antum punya anak namanya Ahmad, laki-laki yang paling besar, maka sunnah ente dipanggil Abu Ahmad. Kenapa? Karena artinya bapaknya si Ahmad. Itu sunnah. Tetapi kalau nggak punya anak bagaimana? Maka Siti Aisyah pun mendapatkan gelar dari Nabi Muhammad Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Siti Aisyah tidak punya anak, tapi masih dikasih kunyah sama Nabi Muhammad karena hukumnya sallallahu alaihi Muhammad. Tetapi jangan juga dijadikan ini hal yang harus, ini sunnah dapat pahala. Tapi kalau seandainya umat Islam banyak meninggalkan sunnah ini, maka wajar sunnah ini diambil oleh orang-orang yang gagal faham sama Islam. Banyak terkesan nama Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan ini diidentikan dengan orang-orang yang radikal. Ini kesalahan umat Islam karena banyak meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka akibat ini sunnah identik dengan faham garis miring atau faham garis keras atau faham garis terputus-putus, terserah bahasa ente mau namain kayak gimana. Ini akibat kita banyak meninggalkan sunnah tersebut. Maka boleh kita beli kasih laqab atau julukan, tapi julukan tentu yang baik, jangan julukan yang jahat atau yang buruk atau bahkan yang menghina. Ini yang tidak diizinkan, bahkan hukumnya bisa haram, dan haramnya bisa jadi haram jariyah kalau kita biarkan nama laqab atau julukan yang kita berikan ternyata dipakai sama teman-teman kita dan jadi selama-lamanya itu nama itu jadi bisa buruk, apalagi sampai orangnya sakit hati. Ya salam, nyakitin hati satu umatnya Nabi Muhammad, kita berhubungan langsung atau bermasalah langsung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya dipanggil siapa, kan ada banyak nih nama-nama jelek nih, bonyok namanya. Punya nama misalnya Ahmad, sudah bagus, tapi karena pernah bonyok dipukulin orang misalnya dulu waktu main bola atau nonton bola atau apa gitu, dipukulin orang dan pernah bonyok-bonyok mukanya. Satu temannya kasih nama bonyok, jadi Ahmad dan terkenal terus sampai dia sakit hati. Yang seperti itu nggak boleh, itu julukan yang tidak boleh. Tapi kalau julukan misalnya Ahmad Ceper, Ceper itu sebetulnya keren atau enggak ya? Saya agak-agak bingung tuh. Ada yang bilang keren kalau itu dinisbatkan atau digandengkan ke mobil atau motor ya. Mobil Ceper, motor Ceper keren ya. Tapi kalau ke orang, maksudnya tuh orang ada bempernya kah atau bagaimana, saya nggak paham, dan itu kayaknya kurang bagus. Tapi kalau kita bilang misalnya ini anak kurang pintar, mungkin gak banyak, kurang fahamnya kurang, tapi kita kasih julukannya julukan yang baik. Misalnya Ahmad Jenius, boleh seperti itu, semangat biar tidak putus semangat untuk belajar. Tapi kalau tujuannya jenius yang lawan katanya berbahaya. Ahmad Jenius maksudnya dia bodoh, itu nggak boleh. Maka laqab ini sunnah. Abdul Muttalib itu julukannya kakek Nabi Muhammad, tapi yang lebih familiar nama tersebut. Kenapa lebih familiar namanya Abdul Muttalib? Inna abahu Hashiman kana li akhihi al-Muttalib wa huwa muhtadirun adrik abdaka bi Yathrib fa adrakahu fa akhadhahu fi ummihi wa qala lahu dhalika istitafan. Ayah kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Hashim ini wafat, dan ketika wafat dititipkanlah Amir ini, dititipkan kakeknya Nabi Muhammad ini dengan pamannya atau dengan saudaranya yang namanya Muttalib. Tetapi ketika memang beliau diriwayatkan datang dari kota Madinah, lihat sejarah,
kakeknya Nabi Muhammad ini punya keluarga dari ibu banyak di kota Madinah yang kala tersebut namanya Yathrib, bukan Madinah. Apa namanya? Yathrib. Yathrib itu bahasa Arab yang artinya sumber atau wabah penyakit yang menular ada di Yathrib, di kota Madinah. Tapi keluarga ibunya banyak dari situ, daerah yang tandus, kering. Maka wafat, biasa budaya orang sana kalau wafat diberikan kepada saudaranya karena paman itu kedudukannya mirip dengan bapak. Artinya kalau bapak tidak ada, wafat, paman yang lebih dahulu harusnya mengambil alih pengasuhan anak tersebut. Kalau pamannya, kalau kakeknya masih ada, maka beralih dulu ke kakeknya. Kakeknya sudah meninggal, baru pamannya yang mengasuh. Ini budaya dari Arab dari zaman dahulu, tapi ini budaya juga diteruskan oleh Nabi Muhammad dan menjadi aturan bagaimana mendidik anak yang anaknya orang tuanya sudah meninggal, diajarkan sama Islam pun bagaimana harus mendidiknya. Paham? Maka singkat cerita, ketika dari Madinah masuk kota Mekah, si Muttalib ini, pamannya beliau, paman kakeknya Nabi Muhammad SAW, masuk karena perjalanan jauh, padang pasir, dulu nggak ada kaca, ontanya kan nggak dikasihin kaca. Begitu aja udah kena angin ya, masuk angin, bajunya kotor, begitu keadaannya. Begitu masuk kota Mekah, maka orang-orang Mekah nanya, kenal ini siapa? Karena keluarga Nabi Muhammad kakeknya itu Sadatun Quraisy, pemimpin-pemimpinnya Bani Quraisy, pemimpin-pemimpinnya suku Arab bahkan seluruhnya, dan orang pembesarnya kota Mekah adalah keluarga Nabi Muhammad. Kenal Abdul Muttalibnya kenal, tapi anak kecil yang dibawanya ini tidak dikenal. Begitu ditanya, ini siapa? Muttalib bercanda, tujuannya bercanda. Dibilang, ini siapa anak kecil yang kamu bawa? Budak saya. Maka dikatakan budak, disebutlah dengan abdu atau budak. Budaknya Muttalib atau Abdul Muttalib, artinya budaknya Muttalib. Tapi begitu ini anak begitu selesai sampai kota Mekah, dia makan, dia mandi, dia bersihin badan. Begitu keluar kota Mekah, orang-orang Mekah ngelihat lagi, ini anak kecil yang tadi hancur lebur mukanya. Ya sebenarnya ini bukan budak saya, ini keponakan saya. Begitu bersih baru ditunjukin kalau ini keponakan. Pas tadi masih dekil bilangnya ini budak, bercanda. Karena bercanda seperti itu pun keluarga Nabi Muhammad ada yang begitu bercandanya. Bercanda yang seperti itu sampai melekat namanya Abdul Muttalib. Padahal keponakan, tapi digelarnya menjadi budaknya si Muttalib karena keadaannya kucel waktu masuk kota Mekah Mukarramah. Faham ceritanya ya? Kita perlu nggak sih dengar cerita panjang lebar tentang sejarah kakeknya Nabi Muhammad? Perlu, kalau ini diceritain sama para ulama. Kalau diceritain sama para ulama, nggak mungkin kalau ini orang biasa ditaruh di kitab, ditaruh di dalam masjid, taruh pesantren untuk diceritakan. Ada hikmahnya, maka kita akan belajar hikmahnya. Karena di akhir zaman mulai ada orang usil, ganggu-ganggu keluarga Nabi Muhammad. Kakeknya Nabi Muhammad di neraka, bapaknya Nabi Muhammad di neraka, ibunya Nabi Muhammad di neraka. Ini faham orang yang gagal. Tujuan kita belajar, ulama nggak tulis kitab-kitab ditebal-tebal seperti ini, cerita ayah ibunya Nabi Muhammad. Apakah ini orang yang diceritain orang yang hina? Lah, ini orang yang mulia justru. Ini orang yang luar biasa justru. Karena itu kita harus cerita, dan sejarahnya pun ada kenapa mereka semua menjadi mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan juga Fayyad Kamil Muttalib wajadi Abdul Manaf li samahati. Beliau ini orang yang sangat luar biasa, dermawan, orang juga yang ketika tumbuh dewasa pun disanjung oleh orang-orang sependuduk kampung, dan termasuk orang yang doanya mustajab. Abdul Muttalib juga dinamakan dengan nama yang lain. Abdul Muttalib adalah mut'ima tairis sama, pemakan atau orang tuanya burung-burung dan hewan-hewan liar, bukan burung ternak
atau bukan burung dalam sangkar, atau juga hewan yang di dalam kandang, enggak. Hewan-hewan liar, baik itu burung atau hewan buas sekalipun, Abdul Muthalib adalah bapak asuhnya mereka. Kenapa? Hobi, senang, kadang dengan sisa makanan itu dibawa naik ke atas gunung untuk diberikan kepada burung-burung. Jadi kalau burung liar atau hewan-hewan buas ketemu Abdul Muthalib, bukan lari tapi malah mendekat. Dan Abdul Muthalib juga tidak kabur tapi malah memberikan makanan. Ini cerita kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita bisa ngikutin sesekali begitu ya. Kalau nanti main ke kebun binatang, penjaganya lagi tidur, kita kasih harimau makan daging ya. Kasih masuk sendiri. Coba-coba aja tes. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa kana yarmu lauladahu, dan kakeknya Nabi Muhammad ini terkenal dengan meminta anak-anaknya ketika tumbuh dewasa dan orang sudah menganggapnya juga luar biasa, meminta anak-anaknya untuk meninggalkan kejahatan. Berbuat zalim nggak boleh. Zalim kepada budaknya tidak boleh. Ketahuan sama bapaknya, dipukul habis sama bapaknya kalau berbuat jahat. Kemudian dilarang lagi juga untuk dianjurkan untuk melakukan perbuatan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, santun kepada setiap orang, dan menjadi tuan rumah bagi orang-orang yang datang ke Mekah untuk ibadah di Ka'bah. Walaupun dalam riwayat Abdul Muthalib tidak menyembah patung, dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan beliau justru membuat patung, tapi ulama sepakat di akhir hidupnya tidak sama sekali menerima orang-orang yang menyembah patung dan tidak mau lagi dekat-dekat dengan patung, dan perintahkan anak-anaknya semuanya menjauh daripada patung. Itu di akhir hayatnya. Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, adalah orang yang tegas dan laki-laki yang wibawa dan bijaksana luar biasa. Tinggi besar badannya, ganteng, gagah, dan juga kaya raya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan juga setiap orang-orang di Bani Quraisy atau di Mekah ini mendapatkan masalah, pasti mereka ke rumahnya Abdul Muthalib untuk Abdul Muthalib meminta kepada Allah agar Allah berikan kemudahan. Contoh, Mekah itu dulunya sering kekeringan, sering musim kering dan tidak hujan, dan itu berjalan berbulan-bulan. Maka orang-orang kampung ini, hewan-hewan ternaknya, bahkan untuk minumnya aja susah, maka minta Abdul Muthalib untuk meminta kepada Allah naik ke atas gunung. Karena tersebut, apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, tangannya ini berkah, perbuatannya ini berkah, mengatakan apapun dan kalau bersumpah memohon kepada Allah selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa yang paling familiarnya adalah doa kepada pasukan Abraha. Pasukan apa itu? Pasukan yang bawa gajah. Yang 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, pasukan gajah itu datang dan Abdul Muthalib yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, pasukan gajah ini datang untuk menghancurkan onta-onta atau mengambil onta-ontanya Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, dia tahu ini tujuannya untuk ke Mekah, untuk menghancurkan Mekah. Kata Abdul Muthalib, kalau ente mau menghancurkan Mekah, hancurkan aja. Tapi kalau ente mau nanya ini onta siapa yang lagi yang saya lagi gembala, ini onta ada tuannya. Ini onta ada yang punya. Ente ganggu ini onta, urusannya sama yang punya. Kau berani ambil dia, berarti kau dapat ini satu. Ini yang ditantang, yang diajak bicara Abdul Muthalib sendiri, dia dengan pasukan dan gajah. Masih berani nantang. Kau ganggu dia, urusan sama saya. Tapi kalau kau ganggu Ka'bah, itu ada Tuhan yang menjaganya. Dibilang tidak ada urusan. Dia mau sikat langsung Ka'bahnya. Karena ternyata Raja Abraha juga takut sama Abdul Muthalib. Wibawanya dengan duduk sambil di bawah pohon, duduk sandaran. Kau berani ganggu dia? Saya yang punya itu.
agak gemetar. Tapi kalau Ka'bah yang punya Allah, dia ngerasa dia nggak takut sama Allah, dia sikat itu Ka'bah mau dihancurin, ternyata semua bison, semua gajah-gajah ini tidak bisa menghadap kepada Ka'bah. Setiap dihadapkan ke Ka'bah pasti dia beralih, pindah lagi. Singkat cerita sampai Allah turunkan batu-batu dari neraka. Dan juga Abdul Muthalib adalah orang yang menemukan sumur Zam-Zam setelah lama tidak ketemu. Abdul Muthalib yang menerima hal tersebut, Abdul Muthalib pun mendapatkan sumur Zam-Zam keadaannya setelah lama ditutup. Ini dapat berkali-kali dari mimpi. Karena kala tersebut pun Abdul Muthalib ini dapat dari mimpi, dan orang-orang sekampung ini lagi betul-betul tidak mendapatkan air sama sekali. Dan Zam-Zam itu cerita yang sudah turun-menurun dan disebutkan di Al-Quran, kemuliaan keistimewaannya air Zam-Zam. Maka Abdul Muthalib karena mendapatkan mimpi, dia panggil orang-orang untuk gali cari sumur Zam-Zam. Tapi orang-orang yang lain, adik kakaknya, keluarga sepupunya, semuanya tidak setuju. Sabar dulu, kau mau cari air Zam-Zam ini, jangan bikin sendiri kah? Ini kita punya keluarga besar, harus ada bagian. Karena ini air yang tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Kalau jangan ambil sendiri kah? Dibilang, tapi kalau gitu nih kan saya yang dapat. Kalau kamu yang dapat nanti kamu bikin jual-jualan ke orang. Kalau Abdul Muthalib punya tujuan lain. Kalau dapat ini air Zam-Zam mau diberikan kepada siapapun, bisa mengambil air di situ tanpa harus dipungut. Ya, dia tetap nggak mau. Ya kalau begitu ya sudah, kita nanti ngelapor aja. Kita lapor ke ustadz besarnya atau pendetanya kala tersebut. Itu tidak di kota Mekah, tapi harus pergi ke Syam, Suriah sana, jauh perginya. Maka udah siap-siap mau pergi, orang-orang perempuan-perempuan ini teriak, ente pada mau kemana, pada mau pergi? Kita orang ini lagi kesusahan air, laki-lakinya mau pergi keluar kota untuk urusan siapa yang harus gali sumur. Kalau gitu kata Abdul Muthalib, udah lebih baik begini, kamu orang gali sendiri-sendiri, cari sendiri-sendiri. Kalau kamu punya tujuan cari air untuk hal yang lain. Kalau saya mau gali untuk saya dan untuk keluarga saya dan untuk orang-orang yang hidup setelah saya dan siapapun yang lewat di kampung saya minum dari tempat yang saya ambilkan ini. Akhirnya semua pun nunduk sama Abdul Muthalib, sampai akhirnya Abdul Muthalib pas tempat berdirinya mau pergi, udah siap dengan untanya. Di tempat tersebut Abdul Muthalib turun dan keluarlah langsung sumur Zam-Zam atau mata air Zam-Zam. Ketemunya dari zaman kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Abdul Muthalib ini ceritanya pasti sangat panjang. Abdul Muthalib wafat di kota Mekah setelah kelahiran Nabi Muhammad 8 tahun. Umur Nabi Muhammad 8 tahun dalam riwayat. Berbeda pendapat tentu banyak para ulama, tetapi yang banyak mengatakan Nabi Muhammad itu umurnya 8 tahun, wafatnya kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan juga umurnya 9 tahun atau sampai 10 tahun, tapi kebanyakan ulama mengatakan kakeknya meninggal Nabi Muhammad umur 8 tahun. Dan Abdul Muthalib ini punya anak 10. Setelah peristiwa potong 100 ekor unta, nikah lagi sebelum meninggal, nikah lagi, dan sampai akhirnya dalam pernikahan tersebut di umurnya yang sudah tua menghasilkan 3 anak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak yang ketiga, jadi 13 anak laki-lakinya, Hamzah, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, dan Sayyidina Qutham. Ini lahir setelah kakeknya Nabi Muhammad ini pernah bernazar, kalau seandainya saya diberikan Allah karunia 10 anak dan tumbuh besar 10-10-nya ini, sebelum saya wafat saya nazar salah satu di antara mereka saya sembelih. Gaya orang dulu. Maka lahir 10, dapat 10 anak laki-laki, semuanya tumbuh besar dewasa, dan Sayyidina Abdullah ini paling bungsu dan paling dicintai sama kakeknya. Anak paling bungsu biasa paling dicintai kan.
paling bungsu dan paling ganteng, paling baik, paling nurut, paling pinter, paling bijaksana, paling disayang sama keluarga, bahkan satu kota itu cinta betul sama yang namanya Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tapi karena sudah terlanjur untuk nazar dan nazarnya di depan orang banyak, maka orang-orang pun mengingatkan, Pak Abdul Muthalib, ingat nggak dulu punya nazar? Iya, saya ingat. Saya harus menunaikannya dan harus dibayar ini nazar. Maka ditunaskan dengan cara diundi. Diundi, ditulis semua nama-nama anaknya, masuk ke satu kotak, di kotak tersebut keluar nama anaknya Abdullah. Orang-orang yang hadir, coba ulang dulu, jangan. Mungkin salah kah apa atau apa? Bikin ulang. Ini sudah keluar, ulang, jangan itu. Maka dikatakan diulang sampai 3 kali keluar nama Abdullah. Wah, ini nggak beres nih. Iya, kayak orang sekampung pun setuju. Wah, ini kenapa nama Abdullah yang keluar? Abdullah paling kita sayang, nggak bisa begitu. Kita tanya sama pendeta. Bagaimana nih Pak? Atau orang pemuka agama kala tersebut yang mengerti tentang hal ini, kita kalau sudah terlanjur nazar itu harus wajib hukumnya. Tapi nggak mau si Abdullah yang dipotong. Gimana caranya? Jalan keluarnya bagaimana? Kata pendeta, kalau begitu begini aja. Setiap nama Abdullah lagi keluar itu digantikan dengan 10 ekor unta. Sampai keluar dan berikan satu nama dalam kocokan tersebut, sampai kalau keluar terakhir kasih nama onta. Jadi 11 itu 10 anak sama 1 ekor unta. Ketika ekor unta yang keluarkan di akhir, maka itu kita ganti Abdullah dengan unta. Tapi tergantung berapa banyak nama Abdullah keluar dulu. Sebelumnya sudah 3 kali, berarti 30 ekor unta. Maka dikocok lagi, diundi lagi, keluar nama Abdullah lagi. 40, 50, 60. Kakeknya masih nggak mau. Si Abdul Muthalib, ayahnya masih nggak mau. Dan orang-orang Arab bilang, Pak janganlah, ganti yang lain aja sudah. Ganti yang lain saja sudah, jangan dia. Sampai akhirnya 100 ekor unta yang dikorbankan demi menyelamatkan ayahnya Nabi Muhammad Abdullah. Akhirnya di Mekah kala tersebut pendeta pun setuju. Singkat cerita, memotong 100 ekor unta di seluruh penjuru kota, desa, pedalaman, RW, RT sampai pelosok-pelosoknya semua dapat makan daging, binatang dapat, hewan dapat, nggak ada semuanya, sampai cacing-cacing pun mendapatkan makanan bagian daripada daging tersebut. Makanya Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Ibnu Dzabihain, anaknya 2 orang yang akan disembelih. Yang pertama ayahnya itu bisa tumbuh dewasa karena selamat dari potongan kakeknya yang bernazar tadi. Yang kedua dari potongannya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail yang mau disembelih tapi digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kakeknya atau ke garis keturunan ke atasnya Nabi Muhammad SAW 2 orang yang akan pernah disembelih tapi digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad pun dipanggil dengan Ibnu Dzabihain, anaknya 2 orang yang akan disembelih. Maka kalau orang-orang Arab di zaman dahulu, orang-orang yang kelas lentingnya ayahnya Nabi Muhammad SAW, itu kalau manggil Nabi Muhammad ya Ibnu Dzabihain, wahai anak 2 orang yang disembelih. Nabi Muhammad pun tersenyum dan membenarkan itu semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dari Abdul Muthalib setelah terbebaskan anaknya, maka Abdul Muthalib menikah lagi dan menghasilkan 3 anak lagi. Jadi dalam riwayat anaknya 13, laki-lakinya 13. Antum pengen begitu? 13 anak laki-laki semuanya nurut karena didikan orang yang sangat luar biasa. Jadi anaknya pun luar biasa. Kalau antum merasa diri antum luar biasa, harus punya anak yang banyak. Karena orang-orang terdahulu kalau orang-orang laki-lakinya ini pintar, cerdas dan wibawa, punya harta yang cukup, bahkan wanita-wanita di sana mempersilahkan dia untuk menikah lagi. Tujuannya apa? Biar banyak keturunan. Kenapa demikian? Ini indukan yang bagus. Indukannya bagus, sering hadir majelis taklim, zikir nggak pernah lepas, maksiat tidak, taat iya. Ya salam, yang begini-begini nih induk yang bagus nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ngomong
cuman indukan bagus, tapi nggak suruh antum punya nikah yang banyak. Ini cerita singkat tentang ayahnya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak perlu cerita juga tentang bagaimana paman-pamannya Nabi Muhammad, terkecuali beberapa pamannya Nabi Muhammad SAW yang juga, dan bibinya Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini Islam ketika wahyu turun. 2 tahun setelah itu Hamzah bin Abdul Muttalib ini masuk Islam. Ini pamannya Nabi Muhammad SAW. Hamzah bin Abdul Muttalib ini perbedaannya pun tidak jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Lahir di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad itu 2 tahun atau 4 tahun jaraknya. Lahir beliau dulu 4 tahun, setelahnya baru Nabi Muhammad lahir. Jadi perbedaan jaraknya paman sama keponakan itu tidak jauh ya. Bahkan ada dulu dan sekarang pun banyak paman itu lebih muda dari keponakan. Ada kan begitu? Karena memang orang dulu tahu cara memanfaatkan indukan yang bagus. Sallallahu alaihi Muhammad. Kok ente kayak malu-malu begitu? Faham tapi malu-malu kan? Kita harus bicara betul dan tegas tentang apa yang diajarkan oleh Islam. Karena begitu seharusnya. Saya pun nggak berani sebetulnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ternyata Ja'far bin Hamzah bin Abdul Muttalib pun ini paman sekaligus saudara Nabi Muhammad, satu ibu susu. Karena yang menyusui Sayyidina Hamzah, yang menyusui Nabi Muhammad SAW ini adalah Thuwaibah al-Aslamiyah, budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab karena memberikan kabar ponakan kamu istrinya melahirkan, yang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Saudara laki-laki kamu Abdullah itu melahirkan anak yang namanya Muhammad, diberikan nama oleh Abdul Muttalib, yang memberikan nama Abdul Muttalib namanya Muhammad. Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad. Abu Lahab pamannya Nabi Muhammad. Abu Lahab itu nama ayahnya Abdul Muttalib, betul-betul satu bapak sama ayahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu keponakannya Abu Lahab. Dan juga Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal paman langsung Nabi Muhammad SAW. Perlu cerita Abu Lahab, Abu Jahal nggak? Nggak usah lah, kasih lewat aja ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini Hamzah pun ternyata yang membuat Abu Lahab, Abu Jahal ini tidak berani banyak mengganggu Nabi Muhammad SAW. Karena setelah mendapatkan wahyu, lagi duduk di rumahnya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan mulai berdakwah dan ketahuan dan dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, terutama Abu Jahal, Abu Lahab memusuhinya. Hamzah tidak sabar dirinya keluar dari rumah. Dia melihat ketika Hamzah ini melihat Abu Jahal sedang dia orasi habis pukul orang-orang sekitar Nabi Muhammad. Sayyidina Hamzah ini datang langsung ke Abu Jahal, langsung ditempeleng Abu Jahal dan jatuh tersungkur oleh tangannya Hamzah. Ini kakaknya padahal. Hamzah ini masih adiknya. Tapi berani pukul kakaknya demi menyelamatkan keponakannya Nabi besar Muhammad SAW. Maka Hamzah adalah pamannya Nabi Muhammad yang sangat membantu dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan ketika dipukul Abu Jahal nggak berani bangun balas. Walaupun adik, tapi tahu kayaknya adiknya kalau baku pukul lebih menang dia ini. Karena lebih hebat. Abu Jahal ini dia berani teriak-teriak dan terkenal galak sama budaknya. Tapi kalau untuk duel 1 lawan 1 dia masih pikir panjang dulu. Karena begitu keadaan orang kafir Quraisy yang tidak beriman sama Nabi Muhammad. Tapi kalau yang beriman, dia beraninya luar biasa. Nggak ada sedikit pun takutnya sama siapapun. Maka dia kabur dan saat itu dia bilang, kalau udah Hamzah ikut-ikutan nih, ini Nabi Muhammad jadi besar kepala sekarang. Jadi sombong nanti, lihat aja di Mekah nih. Dakwahnya makin enak gara-gara ada Hamzah, singanya padang pasir. Siapa yang berani hadapi dia? Kata Hamzah bin Abdul Muttalib, ini juga sebelum ceritanya Umar bin Khattab, kalau ada yang berani macam-macam sama anak keponakan saya, berarti macam-macam sama saya, Pak. Berani ganggu dia, berarti berani ganggu saya, Pak. Siapa yang berani ganggu dia, berarti ganggu saya. Ajak perang aja langsung, itu bahasanya. Dan saat itu orang Quraisy, wah,
Kacau ada urusan kita nih kalau pamannya ikut-ikutan nih untuk bela Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Hamzah pun ini termasuk sahabat yang wafat dalam keadaan syahid di perang Badar. Tapi Sayyidina Hamzah ini setelah membunuh puluhan orang, dan diriwayatkan bahwasanya wujida bihi bid'an wa thamanina jarhan, ada lebih dari 80 sesetan pedang dan lobang-lobang panah di tubuhnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ente ngebayang gak sih 80 sesetan tapi masih bisa perang? Wafat itu dalam keadaan sesetannya 80, sabetan pedang dan beberapa lobang panah-panah, tombak-tombak. Sayyidina Ja'far bin Abdul Muttalib, begitu hebatnya beliau di medan perang, sehingga Sayyidina Wahsy pun menjelaskan tentang bagaimana beliau membunuhnya setelah Islamnya Wahsy, orang yang menombak Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Juga paman yang sangat luar biasa adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas ini juga umurnya tidak jauh beda sama Nabi Muhammad. Dikatakan inna Hamzah qabla Rasulullah bisanatain aw thalatha, 2 atau 3 tahun lahir sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ini yang punya anak namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang badannya besar tinggi. Kalau naik kuda pacu, duduk di kuda pacu, kakinya itu nyeretnya di tanah, saking tingginya. Dan dikatakan menikah lebih dari 300 wanita. Nggak usah ngebayangin bagaimana kawinnya, kapan dia ngomong ketemunya, jangan ngebayangin begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu aja belum, ente ngebayangin yang 300 itu bagaimana? Wadha wa huwa saghir. Ini Sayyidina Abbas pernah hilang di masa kecilnya. Ketika di masa kecil, fanadhartu ummuhu in wajadathu an taksual baital haram al harir. Ibunya ini pernah nazar, kalau anak saya ini yang hilang ketemu, saya akan ganti bajunya kain Ka'bah, saya ganti dengan sutra semuanya. Dan ternyata anaknya ketemu, ditunaikan nazarnya dengan diganti Ka'bah itu dengan kain sutra. Ka'bah semuanya dengan kain sutra. Kain sutra di zaman dahulu itu mencarinya nggak gampang, susah, dari luar kota dan perjalanan berbulan-bulan dan harganya mahal sekali. Demi ketemunya sang anak maka digantikan dengan nazar kain sutra oleh pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah pun memuji Sayyidina Abbas, mengatakan hadza baqiyatu abai. Ini sisanya dari orang tua saya tuh, ini dia paman saya ini Sayyidina Abbas. Yang lain sudah pada meninggal, sisa Sayyidina Abbas yang beda sedikit umurnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Abbas juga salah satu keluarga Nabi Muhammad yang terkadang diminta bantuan untuk istighatsah atau meminta pertolongan kepada Allah, atau istisqa, meminta bantuan air hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ini selalu meminta Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib disertakan, dan Sayyidina Umar bahkan berdoanya ini mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika al-yawm bi ammi nabiyina fasqina fayaskihumullahu dzakal yawm. Maka Sayyidina Umar ini doa, ya Allah, dulu kami kalau meminta pertolongan air kepada Allah, kita minta kepada Nabi Muhammad, maka langsung Allah turunkan air. Tapi sekarang ya Allah, kita meminta air dengan pertolongan pamannya Nabi Muhammad Sayyidina Abbas, kala tersebut Allah turunkan air. Bertawassul dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh Sayyidina Umar setelah wafatnya Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Terakhir bibinya Sayyidina Sofiyah ini dulu di zaman jahiliyah ini pernah juga menikah dengan Sayyidina Harith bin Harb bin Umayyah dan Abdul Syam, dan kemudian setelah itu menikah lagi setelah pindah bersama Nabi Muhammad dan ditinggalkan oleh suaminya karena tidak mau meninggalkan Islam. Maka Sayyidina Sofiyah menikah lagi dengan Sayyidina Awam bin Khuwailid, yang melahirkan daripada pernikahan tersebut Zubair bin Awam. Ini salah satu sahabat yang luar biasa, termasuk yang dijamin masuk surga, umurnya masih 14 tahun. Anak muda yang luar biasa. Kalau di medan perang itu gesit,
kayak antum kalau udah waktunya kajian gesit pokoknya. Tapi Sayyidina Sofia ini jagoan juga luar biasa. Waktu beberapa peperangan diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Sofia ini yang menjaga rumahnya Hasan bin Thabit, jadi perkumpulannya para wanita yang kala tersebut ada orang Yahudi ingin menjadi mata-mata. Sayyidina Sofia itu pengen loncat ngambil pedang mau berang sama orang tersebut, tapi Sayyidina Hasan bin Thabit yang suruh hadapin. Karena kalau nggak ditahan, perempuan yang ikut main pedang. Kalau tersebut ini Sofia yang cemburu berkali-kali ngomong sama Nabi Muhammad, ini kok enak banget sih laki, dapat pahala jihad, dapat pahala sholat Jumat. Ini kita perempuan ini dapat apa ini pahalanya nih? Lihat perempuan zaman Nabi Muhammad SAW marahnya kalau kekurangan paha, bukan kekurangan uang belanja. Kamu orang senang sekali ya. Sallallahu alaihi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ketika peperangan di perang Uhud. Ketika banyak orang pasukan muslim yang kembali kabur dari medan perang, itu Sayyidina Sofia dia berdiri di tengah-tengah lapangan, dia pukulin muka-muka orang. Kembali kok, kurang ajar, jangan kembali, jangan jadi penakut. Dipukul betul-betul dan orang banyak mundur karena takut sama Sofia. Ini luar biasa kuatnya bibinya Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa membantu terjunnya Nabi Muhammad. Ini kalau dalam riwayat, kalau perempuan-perempuan dikumpulkan sama Sayyidina Sofia, ini ngumpul semuanya. Ibu-ibu, ayo pengajian semuanya. Kita masak semuanya. Dan Sayyidina Sofia, orang-orang dulu, wanita dulu, kalau motong kambing sendiri. Kita ini repot kalau motong kambing, pegang sana, ikat sini, ya Allah. Perempuan sana sendiri motong, dia ngulitinnya, buang ininya dan masaknya segala macam. Itu perempuan zaman dulu mirip-mirip sama perempuan sekarang yang apa-apa tinggal jadi di online. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini cerita tentang paman kakeknya Nabi Muhammad SAW dan beberapa pamannya. Tentu paman yang paling panjang dan paling enak ceritanya adalah cerita tentang Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad yang istrinya namanya Fatimah binti Asad. Ini wanita yang menyayangi dan orang tua paman yang menyayangi Nabi Muhammad bahkan lebih dari anak kandungnya sendiri. Kenapa bisa demikian? Kalau Nabi Muhammad keluar berdagang atau bekerja, itu makanan sudah siap, anak-anak yang lain nggak boleh makan sampai Nabi Muhammad datang dulu. Dan sayangnya perhatiannya sama Nabi Muhammad begitu besar. Pokoknya kalau bagian baju, bagian tidur, tempat tidur semua disamakan sama anak-anaknya. Hanya saja nggak boleh yang lain dulu make atau nyoba kecuali Nabi Muhammad dulu yang coba. Padahal ini keponakannya. Tapi sayangnya begitu mencintai Nabi Muhammad, bahkan Rasulullah itu saking cintanya sama ibu yang merawatnya. Ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menamakan anak yang paling dicintai dengan nama istrinya Sayyidina Abi Thalib yang namanya Fatimah, yang merawat Nabi Muhammad dari kecil. Itu dinamakan juga anak tercintanya Nabi Muhammad, Fatimah, bahkan menjadi pemimpin surga nanti bagi wanita, namanya Siti Fatimah. Banyak tabarukan juga Nabi Muhammad, ternyata banyak mengajarkan bertabaruk dengan orang-orang soleh yang mengajarkan ternyata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau ulama sekarang atau umat Islam yang kebanyakan di Indonesia banyak mengajarkan bertabaruk, mengambil keberkahan. Jadi tabaruk yang banyak disalah-salahkan dan ayah ibu Nabi Muhammad yang banyak dibicarakan. Bagaimana keadaan kakeknya Nabi Muhammad di surga atau neraka di akhir zaman seperti ini yang harus kita pelajari agar menjadi faham dan tidak ikut-ikutan gagal faham yang mengatur di mana orang tua Nabi Muhammad di surga atau neraka, walaupun dengan hadis, walaupun dengan sejarah, tetapi adab dengan keluarga Nabi Muhammad lebih diutamakan daripada membicarakan surga atau neraka.
Maka mudah-mudahan kajian pada malam hari ini membawa kita lebih menghormati keluarga Nabi Muhammad, lebih menghormati apa yang dihormati oleh Nabi Muhammad, dan belajar mencintai apa yang dicintai Nabi Muhammad SAW, karena mencintai mereka juga mencintai Nabi Muhammad, dan mencintai Nabi Muhammad akan mendapatkan manfaat di dunia sebelum di akhirat. Allah angkat derajat kita dengan kajian sirah pada malam hari ini, insyaallah. Allah berikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita. Allah berikan keberkahan kepada perkumpulan kita. Allah berikan kesehatan zahir, batin, fikiran dan hati kita dalam keadaan fitnah di akhir zaman, dalam keadaan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penyakit yang berbahaya, dan lebih berbahaya lagi adalah penyakit bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hilangkan virus corona. Maka saudara kami yang telah meninggal karena virus tersebut, Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga, insyaallah. Dan orang-orang yang saat ini masih dirawat karena virus tersebut, baik dalam keadaan sehat, nggak ada gejala, tanpa gejala, tapi masih dirawat juga, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepadanya, insyaallah, dan digantikan dengan pahala yang besar yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum kena, mudah-mudahan tidak sampai kena, insyaallah. Yang belum kena, yang belum nyoba, yang belum sampai dekat kepada corona, insyaallah dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keluarga kita, teman-teman kita yang hadir dan yang tidak hadir, kalau keluarga, kerabat kita, tetangga-tetangga kita, orang sekitar kita, ya Allah, dengan keberkahannya surat Yasin, keberkahannya zikir kepada Allah, keberkahan keluarga Nabi Muhammad dan sejarah Nabi Muhammad SAW, keberkahannya umat Islam, keberkahannya orang-orang yang hadir di sini, yang berkumpul bersama kami, dari orang yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, ya Allah, lindungi kami dari seluruh kejahatan, penyakit zahir, batin, menular dan tidak menular, ya Allah. Maha mampu Allah, maha baik Allah, bisa memberikan semua hajat-hajat kami, ya Allah. Walaupun kami orang yang banyak dosa, hajat yang begitu banyak, Allah maha kasih sayangnya dan melupakan semua dosa kita dengan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melupakan semua kesalahan kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang bertobat dengan hadirnya kita pada malam hari ini. Dan semakin dekatnya hubungan kita dengan Allah, semakin jauhnya hubungan kita dengan setan, ini menyebabkan semakin harmonisnya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan ampunan untuk keluarga kita yang telah meninggal, orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan di alam sana mereka semuanya bahagia melihat kita berkumpul berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi amal jariah untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, kerabat kita, dan juga ini menjadi sebab anak-anak keturunan kita pun memberikan kabar baik ketika kita sudah dikuburkan di dalam tanah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Dan kita niatkan biar makin berkah dan hajat kita semakin disebutkan dalam hati antum semuanya, dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk mempercepat hajat-hajat kita dikabulkan, untuk mempercepat urusan dunia kita dilancarkan, untuk menjadikan kita manusia yang beradab, berakhlak, berbudi pekerti baik, dan dijadikan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun pada malam hari ini kita tidak berjabat tangan, tapi insyaallah hati tetap berjabat tangan. Niatkan hati kita saling berjabat tangan, duduk di tempat kita sambil bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.